Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita peroleh nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Jadi, teks eksplanasi ini teks yang berisi apa anak-anak tentang suatu peristiwa atau suatu fenomena. Teks eksplanasi sendiri memiliki beberapa ciri teks ya, diperhatikan. Di sini Ustazah memberikan ada 4 ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu terdiri atas pernyataan umum. Nah, pernyataan umum di sini maksudnya yaitu gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Terus ada deretan penjelasan. Deretan penjelasan itu inti penjelasan apa yang disampaikan atau urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Sedangkan kalau interpretasi itu pandangan atau simpulan dari fenomena itu sendiri. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi di dalam teks eksplanasi ini, informasi yang disampaikan itu harus sesuai dengan fakta, dengan menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa itu atau fenomena tersebut. Yang ketiga yaitu membahas mengenai fenomena yang bersifat keilmuan. Nah, di sini fenomena yang dibahas itu biasanya berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau tentang sains. Dan yang terakhir yaitu bersifat informatif. Maksudnya di sini teksnya itu memberikan informasi dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya hal yang telah dibahas di dalam teks tersebut. Di dalam teks eksplanasi terdapat 3 struktur. Struktur yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi fenomena. Nah, di dalam identifikasi fenomena ini isinya yaitu tentang latar belakang kejadian atau mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan, latar belakang dari masalah ini. Yang kedua yaitu proses kejadian atau rangkaian kejadian. Nah, di sini ini dibagi menjadi 2 yaitu kronologis dan penyebab. Kalau kronologis ini isinya yaitu rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana kejadian ini bisa terjadi secara kronologis. Sedangkan kalau yang penyebab ini isinya tentang rincian yang berpola atas pernyataan mengapa peristiwa ini terjadi, yaitu berarti penyebabnya yang terjadi. Sedangkan struktur yang terakhir yaitu tentang ulasan. Ulasan atau review ini itu berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari aspek kebahasaan sendiri, Ustazah di sini dibagi menjadi 6 ya. Silakan diperhatikan. Yang pertama yaitu kata yang bermakna denotatif. Maksudnya di sini itu kata yang bermakna sesungguhnya. Contohnya kambing hitam. Kalau denotatif kata itu kambing hitam itu maksudnya kambing yang berwarna hitam, itu adalah makna denotatif atau makna yang sesungguhnya. Terus yang kedua ada kata teknis. Kata teknis di sini itu kata yang mempunyai kata khusus berdasarkan bidangnya. Kalau di sains biasanya kan ada kata-kata khusus yang sesuai dengan bidangnya. Nah, itu termasuk kata teknis.
Dan yang ketiga yaitu menggunakan verba kausatif. Verba kausatif ini sendiri itu anak-anak yaitu kata kerja yang dapat menyatakan makna kausalitas atau hubungan sebab akibat. Yang keempat, kata kerja pasif. Nah, contoh kata kerja pasif di sini itu terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun, dilahirkan, itu adalah salah satu contoh dari kata kerja pasif. Yang kelima, kata keterangan waktu. Nah, kata keterangan waktu ini menjelaskan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa yang ada di dalam teks tersebut. Dan yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas di sini yaitu kata hubung yang menyatakan sebab akibat, itu adalah konjungsi kausalitas. Sedangkan kalau konjungsi temporal itu konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Nah, di dalam teks eksplanasi itu ada 2 pola pengembangan. Pola pengembangan dalam teks eksplanasi ini dibagi menjadi 2, yaitu paragraf sebab akibat. Nah, di dalam paragraf sebab akibat ini dibagi menjadi 2, yaitu paragraf induktif dan paragraf deduktif. Nah, kalau paragraf induktif ini paragraf yang menggunakan pola khusus umum. Sedangkan kalau deduktif itu menggunakan pola umum khusus. Dan pola pengembangan teks eksplanasi yang kedua yaitu paragraf proses. Paragraf proses di sini maksudnya paragraf itu menjelaskan urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu atau perurutan suatu kejadian. Nah, di dalam paragraf proses ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyusun pola tersebut. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu 1. Mengetahui perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menjadi tahapan-tahapan kejadian. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan setiap tahapan kejadian tersebut. Nah, setelah kalian tahu strukturnya teks eksplanasi, aspek kebahasaannya juga pola pengembangannya, kalian bisa mengidentifikasi informasi penting di dalam teks. Nah, untuk mengidentifikasinya itu ada 6 cara. Yang pertama, membaca teks dengan sesama. Nah, kalian harus membaca teks itu dengan sungguh-sungguh. Kalian fahami, benar-benar kalian fahami. Nah, setelah kalian baca dengan sungguh-sungguh, terus kalian harus memahami makna dari setiap kalimatnya. Kalian fahami maknanya, artinya, sehingga kalian nanti bisa mengartikan informasi yang ada di dalam teks tersebut. Dan yang ketiga yaitu menentukan kalimat utama. Nah, di dalam setiap paragraf itu pasti ada kalimat utama. Nah, kalimat utama itu berisi apa? Berisi ide pokok. Setelah kalian menemukan kalimat utamanya, kalian langsung menentukan ide pokoknya. Setelah menemukan ide pokoknya, kalian baca kembali, terus kalian tandai kata kunci atau kata khusus seperti kata teknik tadi yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian baru kalian merumuskan inti dari kalimat utama. Nah, setelah kalian menemukan itu semua, baru kalian akan mendapatkan informasi dari teks tersebut. Nah, untuk menyusun teks eksplanasi ada 6 langkah-langkah yang harus kalian lakukan, yaitu yang pertama, menentukan tema. Nah, menentukan tema di sini kalian harus tahu tema apa yang akan kalian ambil.
sehingga mempermudah kalian dalam membuat teks eksplanasi. Yang kedua, menentukan ide-ide pokok berupa topik dapat dikembangkan. Nah, di situ setelah kalian menentukan tema, kalian menuliskan ide pokok dari topik yang sudah kalian pilih tadi. Kemudian setelah itu kalian yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan. Nah, mengumpulkan bahan itu bahannya itu ditulis dari berbagai sumber. Bisa dari pengetahuan penulis, bisa dari internet, bisa dari buku atau dari penelitian secara langsung. Setelah mengumpulkan bahan, kalian menyusun kerangka. Nah, menyusun kerangka ini berarti kalian memecahkan topik ke dalam beberapa subtopik, lalu menyusunnya secara sistematis dan logis. Karena karangan eksplanasi itu dapat mengikuti pola pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi seperti ciri-ciri dari teks eksplanasi yang sudah dijelaskan Ustazah tadi. Dan yang terakhir yaitu menyunting teks yang telah disusun. Nah, setelah kalian menyusun, mengembangkan teks, baru kalian menyunting teks tersebut. Maksudnya di sini yaitu menyunting itu untuk tujuan mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terdapat di dalam teks, yaitu memperbaiki. Setelah diperbaiki, maka teks tersebut akan menjadi teks eksplanasi yang sempurna. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.